Bang, gimana sih cara bisa lancar ngomong kayak abang seperti ini pemirsa ya? Banyak banget soalnya yang ngomen seperti itu. Ada beberapa dari TikTok, ada beberapa dari Instagram, dan juga ada beberapa dari YouTube cuy. Walaupun sekarang YouTube gua sepi banget. Tapi nggak apa-apa, masih ada yang nanya seperti itu. Bang, gimana sih caranya biar bisa lancar ngomong kayak abang saat lagi nge-vlog di jalan seperti ini gitu kan ya? Oke, tips yang pertama itu baru orang-orang pada ngeliat lah, ini kenapa orang kayak ngomong sendiri kayak orang gila gitu cuy. Aduh, gue juga pernah cuy, dimana pada masanya gue ngomong kayak gini seperti ini, ada orang yang ngeliatin sampai muter banget kepalanya gitu cuy, sampai kayak gitu cuy. Ya ampun, entah gimana ya, tapi nggak apa-apa, kalian pede aja, percaya diri aja, karena ini anggap aja sebagai hobi atau kerjaan gitu cuy. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Syed dan Sadi Arsenal. Oke, pada kesempatan kali ini gue lagi di pastur cuy ya. Ini masih kosong banget pastur seperti biasa karena masih pagi cuy ya. Aduh, ntar bingung banget gue cuy. Gak apa-apa lah, kita ngobrol sambil di jalan aja lah, karena emang ini kerjaan gue cuy ya, ngonten sehari-hari ya. Mau kayak gimana lagi pemirsa ya. Aduh gila, gue tutup dulu visornya, gaskeun lagi pemirsa. Kita nyalain dulu motornya, Super Power. Sah, gila, mantap cuy. Oke, ini gue lagi di pasar, mau menuju ke arah Cikutra lagi ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, dan gue di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ngobrol sambil di jalan seperti biasa ya, karena ini konten motovlog ya. Jadi ngobrol ya di jalan pemirsa ya. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar cuy, gue belum masuk ke jalan rayanya nih. Wow, pastur seperti ini cuy ya. Kalau misalkan pastur pagi hari itu emang lumayan agak sepi, nggak terlalu ramai banget. Tapi kalau misalkan udah di stopan yang lama di pastur itu kerasa gitu cuy. Ini mohon maaf kalau misalkan kamera goyang-goyang. Nanti gue skip dulu lah di jalan sana ya, karena ini nggak akan bener kalau misalkan di sini kameranya goyang-goyang cuy. Ya sorry guys, tadi ada sedikit kendala ya, jadi kita lanjut lagi, maju lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada pembahasan video kali ini tuh gue lagi mau bahas mengenai bang, gimana sih cara bisa lancar ngomong kayak abang seperti ini pemirsa ya. Banyak banget soalnya yang ngomen seperti itu. Ada beberapa dari TikTok, ada beberapa dari Instagram, dan juga ada beberapa dari YouTube cuy. Walaupun sekarang YouTube gue sepi banget. Tapi nggak apa-apa, masih ada yang nanya seperti itu. Bang, gimana sih caranya biar bisa lancar ngomong kayak abang saat lagi nge-vlog di jalan seperti ini gitu kan ya. Oke, tips yang pertama itu untuk pemula ya. Dan sama sih di sini gue juga kan pemula. Yang pertama, kalian harus memikirkan topik apa yang perlu kalian bahas gitu cuy. Kalian harus mikir dulu nih sebelum kalian mau ngonten tuh ya. Kalau misalkan yang belum terbiasa, bagi yang sudah terbiasa itu kalian tinggal jalan aja di jalan raya juga pasti banyak yang perlu dibahas gitu cuy. Tapi bagi pemula itu yang emang kaku banget, gak bisa ngomong apa-apa, bingung mau ngebahas apa, nah kalian mau nggak mau cari pertama referensi orang-orang konten motovlog gitu, apa yang selalu dibahas ya. Kalian bisa cari referensi itu, mau dari Blue Rizky, mau dari Dandi Malik gitu cuy ya, atau mau dari si Arsenal juga nggak apa-apa gitu cuy. Itu bisa banget kalian cari dulu referensi di berbagai macam channel YouTube ya, karena banyak banget konten motovlog sekarang di Indonesia, bukan hanya 1-2, udah banyak banget cuy. Karena waktu dulu itu ya konten motovlog dianggap sebelah mata mungkin ya. Sekarang itu dianggap menjadi konten yang emang bisa ditonton secara menarik gitu cuy. Walaupun secara kasat mata konten motovlog itu hanya menonton jalan aja, tapi nggak seperti itu konsepnya sih ya. Nah, bagi kalian yang mau belajar ngomong kayak gini, kalian bisa cari referensi terlebih dahulu ya. Oke, untuk tips yang kedua, kalian bisa mulai konten motovlog ini dengan cara berbicara, latihan dulu di depan cermin atau di depan kaca cuy ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian bisa berbicara di depan cermin atau di depan kaca, itu adalah salah satu cara kalian bisa pede gitu cuy, bahwa apa yang kalian lihat ya itu diri kalian sendiri gitu cuy. Cara kalian berbicara di depan kaca tuh ya itu gitu yang dilihat orang-orang ya. Tapi itu khusus untuk public speaking sebenarnya. Kalau misalkan mau berlatih public speaking, kalian bisa latihan berbicara di depan cermin yang agak besaran ya, jangan yang kecil-kecil banget, jangan kayak cermin yang buat make up gitu cuy, itu kecil banget nggak akan bisa dilihat. Yang bisa full body gitu seenggaknya. Nah, jadi dari cara kalian berbicara, kalian udah memikirin topik nih, topik yang akan dibahas, kalian ngomonglah di depan kaca gitu cuy ya.
Jadi bisa ngelihat bahwa ekspresi kalian kalau lagi ngomong tuh seperti apa gitu cuy ya. Muka kalian, mimik kalian, gestur tubuh kalian itu pun dilihat sama diri kalian sendiri. Bahwa apa yang orang lain lihat ya itu yang kalian lihat gitu cuy. Kalau misalkan kalian latihan di cermin seperti itu ya. Terus udah nih ya, udah memikirkan topiknya, udah mencari referensi, terus latihan di cermin. Kalian udah bisa ngomong nih ya, udah bisa ngomong. Kalian tinggal turun aja, terjun di jalan kayak seperti ini cuy ya. Terjun di jalan seperti ini. Yang selanjutnya yang perlu kalian kuasai itu adalah PD nomor 1 cuy. PD itu percaya diri. Bagaimana kalian bisa meluapkan apa yang kalian ngomongin di pinggir jalan, di jalan raya, di tengah gitu cuy. Kalian harus percaya diri apa yang kalian mampu, apa yang kalian bisa. Terserah orang lain mau lihat kalian lagi ngomong di jalan, terserah, bodo amat. Kalian terus aja berkreasi, kalian terus membuat konten, kalian terus berbicara di jalan seperti ini. Mau entah orang lain yang di kanan ngelihat, yang di kiri ngelihat, nggak masalah cuy. Kalian jangan cari malu dulu ya. Kalian mau bentuk lope kayak gini-ginian juga ya nggak masalah, jangan cari malu gitu cuy. Tapi ya seenggaknya jangan malu-maluin banget gitu lah ya. Kalian bisa cari seenggaknya tempat yang lumayan agak sepi dulu buat pemula. Bisa di tempat Pasopati seperti ini. Karena jalan Pasopati ini menurut gua jalan yang emang jalur tanpa hambatannya, dari ujung ke ujung itu bisa terus maju, stopannya dari ujung ke ujung juga. Jadi kalian bisa latihan ngomong tuh biar nggak terlalu dilihat banget sama orang, apalagi di stopan ya. Jujur kalau misalkan di stopan gua juga agak sedikit malu, makanya gua kebanyakan di skip dulu ya cuy ya. Karena seenggaknya kalau misalkan gua ngomong di stopan itu ya apa yang perlu gua bahas gitu cuy. Kalau misalkan kalian ngonten di jalan yang agak sepi, seenggaknya bisa membuat rasa badan kalian atau diri kalian itu lebih percaya diri gitu cuy ya. Nah kalau misalkan kalian udah menguasai cara ngomong seperti itu, kalian bisa tuh prak di jalan kemacetan gitu ya. Baru orang-orang pada ngeliat lah, ini kenapa orang kayak ngomong sendiri kayak orang gila gitu cuy. Aduh, gue juga pernah cuy, dimana pada masanya gue ngomong kayak gini seperti ini, ada orang yang ngeliatin sampai muter banget kepalanya gitu, sampai kayak gitu cuy. Ya ampun, entah gimana ya, tapi nggak apa-apa, kalian pede aja, percaya diri aja, karena ini anggap aja sebagai hobi atau kerjaan gitu cuy. Kalau misalkan kalian nganggap sebagai kerjaan yang wajib ya mau nggak mau kalian lakuin gitu kan ya. Kalau misalkan ini bukan kerjaan yang wajib ya bakal ditunda-tunda terus gitu cuy. Oke, terus yang selanjutnya kalau misalkan kalian pengen lancar ngomong kayak gini, seenggaknya ya emang terus mengolah kata-kata dengan baik yang sopan gitu cuy. Seenggaknya jangan sampai menyinggung orang lain. Jangan menggunakan kata kasar. Kalau misalkan kalian menggunakan kata-kata kasar itu mungkin bisa kena langgaran di YouTube mungkin ya. Soalnya kan di sini gue nggak pernah ngomong kata kasar, nggak pernah seperti kayak ngomong A atau B gitu kan ya. Gue nggak pernah, alhamdulillah cuy ya. Gue selalu ngomong secara apa adanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya pun ya bahasa Indonesia standar dan bahasa Indonesia gaul gitu cuy. Itu tergantung dari kalian. Nah terus kalau misalkan kalian sudah menguasai itu semua, kalian tinggal buat tuh salah satu konsep kalian yang bisa diingat sama orang gitu cuy. Bukan konsep ya, lebih ke karakteristik gitu. Karakteristik kalau misalkan gue ngonten kan itu ada kata cuynya gitu cuy, ada kata pemirsanya gitu ya. Jadi itu ya cuy ya. Nah kayak gitu pemirsa. Nah pemirsa kan ngomong baru aja gitu. Terus cara logat ngomong, ada yang rusuh kayak gua tapi masih enak didengar, ada yang nyantai aja, atau ada yang orang ngomong seperlunya seadanya saat konten. Jadi ngomongnya tuh kayak seperti ini, gua contohin cuy ya. Oke guys, bertemu lagi dengan gua Sandy. Ini gua lagi ada di Bandung. Seperti biasa lagi nyobain kamera. Ada juga orangnya seperti itu bibir saya, tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Seenggaknya kalian bisa berbicara dulu di luar atau di depan umum seperti ini, itu bisa mengolah kata-kata kalian gitu cuy. Meskipun kalian nggak bisa ngomong kayak gua nih, nggak ada jedanya gitu cuy, nyambung terus, nggak ada kata putus ya. Ya itu sih dari gimana kita ngomongnya. Cuman kalau misalkan kalian ngomong seperlunya juga nggak masalah ya, itu pun masih bisa jadi pembelajaran. Karena konten motovlog itu nggak seharusnya bisa ngomong kayak gini, nggak seharusnya bisa ngomong tanpa jeda. Adapun orang yang ngomong sebutuhnya, dan kalau misalkan kalian emang sedikit pengen banyak record suaranya, kalian bisa tuh pakai intercom dan ngobrol dengan orang lain. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan intercom, kalian bisa ngobrol dengan teman Anda, teman kalian gitu cuy. Itu yang bakal dibahas tuh banyak banget, gak akan ada beresnya. Dan suara kalian itu berdua bakal direcord, atau bertiga atau beberapa orang pun itu bakal direcord. Seperti itu cuy ya. Jadi pembahasan tuh sebenarnya banyak banget, cara kalian latihan itu banyak banget. Cuman seenggaknya di situ gua
ngajarin aja tips sedikitnya ya, tips dari gua biar kalian bisa lancar ngomong seperti ini. Pokoknya latihan terus, semangat, jangan ngeluh, konten demi konten ya, upload setiap hari gitu cuy. Anggap aja ini hobi kalian yang bisa menghasilkan gitu kan, lumayan gitu ya. Siapa sih yang nggak mau punya hobi tapi bisa menghasilkan gitu? Pasti orang mau banget punya hobi yang bisa menghasilkan seperti ini gitu cuy ya. Oke, paling videonya gua skip dulu sampai sini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. See you next video and goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.